Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Ilah, masih membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fid darin radhiyallahu anhu, fa'alika bi ta'limil jahlin. Maka hendaklah kamu mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang jahil, kepada orang-orang yang tidak berilmu. Wa tadhkiril ghafilin, memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Wa irsyadid dhalin, dan menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang tersesat. Wahzar, hindarkanlah antada azalika, kamu meninggalkan itu semua, meninggalkan mengajar, meninggalkan berdakwah, qailan sambil berkata, innama yuzakkiru man ya'malu bi ilmihi. Sesungguhnya yang bisa mengasih peringatan itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang bisa ngajar, bisa berdakwah itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa ana lastu kadzalik, sedangkan saya bukan orang seperti itu. Saya hanya punya ilmu tapi saya belum ngamalin ilmu. Jadi saya rasa saya nggak bisa ngasih tahu orang, nggak bisa ngingetin orang, nggak bisa ngajarin ilmu pada orang. Wa ini alastu ahlan lil irsyad, saya nggak mampu untuk memberikan petunjuk, untuk menunjukkan jalan yang benar kepada orang lain. Li'annahu min akhlaqil akabir, karena itu adalah akhlak kebiasaan orang-orang yang ulama-ulama besar yang berhak untuk dakwah, ngajar itu. Wahada kulluhu talbisun minasyaitan. Ini adalah tipu daya setan. Kenapa? Fa inna ta'lim wa tazkir min jumlatil amali bil ilm. Karena ta'lim, mengajarkan ilmu, wa tazkir, memberi peringatan kepada orang lain, menasehati sesama muslim, itu termasuk mengamalkan ilmu. Bagian dari mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita mengajar, itu bagian dari mengamalkan ilmu. Kita berdakwah, itu adalah bagian dari mengamalkan ilmu. Wal akabir, masaru akabir, illa bifadillah wal amali bi ta'atih. Ulama-ulama besar, ustad-ustad, ajengan, dan sebagainya, mereka tidaklah menjadi ulama besar, kecuali karena karunia dari Allah, dan karena mengamalkan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa irsyadihim ibadallahi ila sabilillahi ta'ala. Dan juga memberikan jalan yang benar, menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-hamba Allah untuk sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalam takun ahlan, jika kamu memang belum mampu, falisalaka tariqun ila husulil ahliyah illa fi'lul khair, maka tidak ada bagimu jalan untuk mencapai kemampuan tersebut, ya keahlian tersebut, illa fi'lul khair, kecuali dengan berbuat baik, wa du'a ilaih, dan mengajak kepada kebaikan. Wa innamasyu'mu fid da'wa wa du'a ila ghairil haq. Sesungguhnya yang sial itu adalah dalam dakwaan, ya, mengajak kepada yang tidak baik, mengajak kepada kemaksiatan, perbuatan dosa. Wa ma yasuddu an sabilillah wa yalumu 'alal qiyam biwajibi haqqillah, ya, dan tidaklah menghalang-halangi dari jalan Allah dan mencaci maki kepada orang yang melaksanakan kewajiban hak Allah, illal ladzina sabaqat lahum minallahil kalimah bisyaqawa wal khizlan, kecuali orang-orang yang memang sudah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang celaka dan terhina, nauzubillah, wal khizyi wal hawan, dan dia menjadi orang yang celaka. Wala tajarrud ibadillah, dan tidaklah orang-orang yang tajarrud, ya, orang-orang yang mengkonsentrasikan dirinya untuk berdakwah, menasihati hamba-hamba Allah, wa da'wati ila babillah, mengajak mereka untuk sampai kepada pintu Allah, mencapai kepada ridha Allah, illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bisa'adah wal aman wal fawzi war ridwan, kecuali orang-orang yang mereka memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika warasatun nabiyyin, mereka itulah pewaris para nabi. Wa aimmatul muttaqin, mereka itulah imam-imam orang yang bertakwa.
Wa khiratu rabbil alamin minal mu'minin. Mereka itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kaum mukminin. Ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmunya menghunjam dalam lahir batin mereka. Al-mutahaqqiquna bihaqaqil iman wal iqan wal ihsan. Orang yang memang sudah meraih hakikat keimanan, keyakinan dan ihsan. Al-waqifun ala sara'illah fi mulkihi min tariqil kashf wal iyan. Itu orang-orang yang memang sudah mendapatkan jalan rahasia-rahasia Allah dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala melalui kasyaf dan secara al-ayan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk ini seluruhnya adalah keluarganya Allah. Wa ahabbuhum ilaihi anfa'hum liyalih. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Wala yastati'u ahadun ayyanfa'a khalqallah bimisli da'watihim ila babillah. Dan tidak mampu seorang pun untuk bermanfaat untuk makhluk Allah semisal dakwahnya mereka, mengajaknya mereka kepada pintu Allah Subhanahu wa taala, bi ta'rifihim ma yajibu lahu alaihim minat tauhid wa ta'ah. Dengan mengajarkan mereka, memberitahu mereka apa yang wajib berupa ilmu tauhid, berupa ketaatan kepada Allah. Wa tadzkirihim bi ayatihi wa alaihi wa tabsyirihim bi rahmatih, dan memberitahu mereka, mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah, nikmat-nikmat Allah, memberi kabar gembira pada mereka dengan rahmat Allah. Wa tahdzirihim min sakhatihil waqi'il muta'arridin lahu minal kafirin wal fasikin, dan memberi peringatan kepada mereka bahwasanya murka Allah itu akan jatuh kepada orang yang berpaling dari Allah, dari orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Wa qala al-Imam Faqihul Haram Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah rahimahullah taala, Imam Atha bin Rabah berkata, man jalasa majlisa zikrin, siapa saja yang duduk di majlis zikir, kaffarallahu anhu bidzalika majlis asyrata majalis min majasil batil. Allah akan melebur ya, darinya dengan majlis tersebut 10 majlis batil. Kila dikatakan, wa ma majalisul zikir. Ditanya beliau, wa ma majalisul zikir? Apa itu majlis-majlis zikir? Qala, beliau menjawab, majalisul halal wa haram, yaitu majlis-majlis halal dan haram, majlis ilmu. Kaifa tusalli, bagaimana kamu salat? Wa kaifa tasumu, bagaimana kamu puasa? Wa kaifa tankihu, bagaimana kamu menikah? Wa tutalliqu, bagaimana kamu menalak? Wa tabi wa tashtari, bagaimana kamu berjual beli? Itulah majlis ilmu. Wa idza ishtaghala jahil bi talabid dunya an talabil haqqi wad din, maka apabila orang jahil menyibukkan dirinya dengan mencari dunia daripada mencari yang hak, mencari agama, yang mencari ilmu agama, faqad ta'arrad li sakhatillahi rabbil alamin, maka dia sudah menghadapi murka Allah Subhanahu wa taala. Wa radiya bil khursan wad dun, dan dia ridha dengan kerugian dan kehinaan. Wa kana fi zumratil ladzina wasabahumul haqqu biqouli ta'ala, maka dia termasuk orang yang golongan orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, waradu bil hayatid dunya watma'annu biha, dan mereka ridho dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka ghafil, lalai dari ayat-ayat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan kami. Ulaika ma'wahum nar, mereka itulah orang yang tempat tinggalnya, tempat kembalinya adalah neraka. Wima kanu yaksibun, karena apa yang dulu mereka telah kerjakan, mereka lakukan. Wa qala Maimun bin Mahran rahimahullah, berkata al-Imam Maimun bin Mahran rahimahullah, masalul ladzi yara ar-rajula yusi'u salatahu fala yanhahu, ya, perumpamaan orang yang melihat seseorang jelek dalam salatnya, tidak bagus salatnya, lalu dia tidak melarangnya, lalu dia tidak menegurnya. Masalul ladzi yara na'imatan hasyu hayyatun fala yuqidhu, itu seperti perumpamaannya orang yang melihat orang yang tidur, di mana orang yang tidur itu digigit, ya, dimakan, dicabik-cabik oleh seekor ular, lalu dia tidak bangunin, ya, lalu dia tidak membangunkan orang tidur tersebut atas bahaya ular itu. Nauzubillah. Waqad balagona anna ar-rajul yata'allaqu bir-rajuli yaumil qiyamah, sampai kepada kami, ya, bahwasanya ada seseorang yang bergantung pada seseorang di hari kiamat. Ya. Wa huwa la ya'rifu,
di mana ia tidak tahu orang tersebut yang digantung itu tidak tahu, tidak kenal. Fayaqulu lahu, bertanya ia, "Malaka ilayya? Wa ma baini wa bainaka ma'rifah?" Kenapa kamu ke saya? Sedangkan saya nggak ada hubungan sama kamu. Saya nggak kenal kamu. Kenapa kamu bergantung pada saya? Kenapa kamu narik-narik saya? Fayaqulu, orang itu jawab, orang yang genggantung itu, "Kunta taroni alal khata' fala tanhani." Dulu kamu di dunia melihat saya berbuat salah, lalu kamu tidak memberitahu saya, kamu tidak menegur saya. Ya, maka kemudian dia menuntut pada orang tersebut karena tidak memberitahunya. Orang Rasulullah SAW rajulan yusalli wa la yutimmu ruka'ahu. Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang sholat, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudahu, tidak menyempurnakan sujudnya. Faqala, beliau bersabda, "Lau mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu alaiha Muhammada." Kalau kamu mati dalam keadaan tidak suci, dalam yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad. Ya, sehingga penting sekali amar ma'ruf nahi munkar di situ. Wa kama yajibu 'alaika, sebagaimana wajib bagimu ayyuhal insan, wahai manusia, anta ta'allama minal ilmi ma la budda laka minhu, untuk kamu mempelajari ilmu yang harus kamu pelajari, walagina bika anhu, dan kamu sangat penting untuk mempelajarinya. Yajibu 'alaika an tu'allima ahlaka wa auladaka, wajib bagimu untuk mengajarkan istrimu, keluargamu, putra-putrimu, anak-anakmu. Harus diajar. Jangan misalkan kita enak-enak ngaji, ya, kemudian kita biarkan anak istri kita di rumah dengan gadgetnya, dengan mainannya, dengan kelalaiannya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yajibu 'alaika an tu'allima ahlaka wa auladak, wajib bagimu mengajarkan istrimu, keluargamu, dan putra-putrimu, anak-anakmu. Wa kullaman laka 'alaihi wilayah, dan setiap orang yang di situ kamu memiliki kekuasaan. Zakaran kana aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, harus diajar, dididik. Fa ilam taqdir an tu'allimahum, kalau kamu tidak mampu mengajarkan mereka, enggak mampu mendidik mereka, memberi pemahaman agama pada mereka, kana 'alaika an ta'muruhum bil khuruj ila ahli ilmi. Ya, enggak mampu ngajarin langsung, ya, mengajarkan langsung ilmu tentang wudu, ilmu tentang sholat, enggak mampu karena sibuk dan sebagainya. Maka kamu harus memerintahkan anak istrimu, keluargamu itu untuk keluar ngaji kepada ahli ilmu, ngaji di majlis taklim, ngaji di musola kepada ustadz-ustadz yang ada di kampung, yang ada di rumah, di dekat rumah. Jangan dibiarkan saja, jangan dibiarkan mereka terlalaikan dengan gadgetnya, dengan kelalaiannya, dengan maksiatnya. Nauzubillah. Ila ahli ilmu, kepada ahli ilmu, liyata'allamu minhumul qadral mafrud, agar mereka mempelajari, ya, ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa asimta, kalau kamu tidak melakukannya, tidak mengajarkannya, ngajarin tidak, menyuruhnya mengaji ke majlis ilmu tidak, menyuruhnya ke masjid untuk ngaji sama ustadz yang ada di dekat rumah tidak, maka kamu berdosa. Wa yasamu minhum man kana mukallafa, dan juga berdosa dari mereka yang mereka adalah mukallaf, yang sudah mendapatkan kewajiban agama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.